Tuan yang terhormat, ini adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dan menurut itu, pihak penggugat tidak ingin melanjutkan kasus ini. Tidak disebutkan uang tebusan 5 juta rupiah. Apakah Anda sudah menemukannya? Tidak, Tuan. Dalam penyelidikan kami telah menemukan bahwa jumlah 5 juta rupiah ditulis karena kesalahan. Terdakwa tidak meminta tebusan. Sebuah kesalahan? Kesalahpahaman macam apa ini? Diminta tebusan 5 juta rupiah. Dan 5 juta itu berhasil ditemukan kembali. Tinggalkan saja, Tuan. Sekarang kasus ini ditutup. Tolong bersikap baik. Jika kalian mau, kalian bisa mengajukan tuntutan hukum. Tidak, Tuan. Kami tidak ingin mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Saya menerima 2 obligasi sebesar 1.000 Rs untuk jaminan Anda. Dan jika kamu mau, Anda dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan kasus tersebut. Sidang ini ditunda. Ambil ini. Memberi. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ayah. Anakku, kamu sudah keluar. Bagaimana Anda mendapatkan jaminan? Mengapa Imran Mughis tersenyum padaku? Nak, mari kita pulang dan bicara dengan nyaman. Tidak ada, ayah. Anda perlu memberitahu saya bagaimana perjanjian ini terjadi, bagaimana mereka sepakat membebaskanku. Jangan keras kepala, nak, kita pulang saja. Dan berbicara dengan nyaman, minumlah teh. Aku tidak akan minum teh. Ceritakan padaku bagaimana itu terjadi. Dia telah berkorban untukmu. Siapa yang melakukannya? WHO. Pengorbanan artinya? Apa yang dia lakukan? Kemarin, dia menikah dengan Imran Mughis, dengan satu syarat, bahwa kamu akan dibebaskan hari ini. Ayah, bawa dia dan beritahu dia bahwa permainan ini sudah berakhir. Dia dibebaskan. WHO. Kamu lupa namanya? Hei, tidak. Aku mengingatnya, tapi aku lupa saat aku menulis namanya di kontrak pernikahan. Aku merindukannya sampai ujung penanya patah. Dan kemudian itu terjadi. Ayah menang dan anak perempuan kalah. Tulis apa yang aku katakan. Bahkan setelah ribuan tahun ayah akan menang dan anak perempuan akan kalah. Katakan padaku, bagaimana penampilanku? Malang. Saya akan terus memakai pakaian serupa sampai pernikahan. Mengapa? Apakah aku tidak terlihat baik?
Kamu terlihat sangat baik. Tapi kamu tidak melihat Zulekha. Aku mirip Zulekha. Jika Anda melihat, aku membeli Yusuf yang dipenjara dan membebaskannya. Aku sudah menjual diriku sendiri. Bagaimana menurutmu? Saya menjualnya lebih murah? Tapi hari ini ketika dia pulang, biaya saya akan terpenuhi. Saudara laki-laki. Cukup. Kenapa kamu menangis? Aku di sini. Maruh. Bagaimana kamu bisa terluka? Di sana. Kamu tahu polisi memukulmu. Tangan mereka akan patah. Tangan mereka tidak patah. Hati kami hancur. Melihat. Itu rusak. Alhamdulillah Maruh hanya melihat lukaku. Dia tidak bisa melihat hatiku yang hancur. Makan sesuatu sekarang. Bukankah mereka mengirimkan sesuatu? Dia sudah menikah. Mereka pasti punya makanan yang dibuat. Katakan padaku apakah mereka mengirim sesuatu? Menurutku mereka tidak melakukannya. Baiklah, tidak apa-apa. Kita bisa memakan milik kita sendiri. Ayah. Ayolah kawan. Mari kita rayakan pernikahannya dan makan bersama. Putra. Datang. Makan makanan. Kita akan pulang. Aku sudah di sini selama 2 hari dan rumah pasti sangat kotor. Aku tidak lapar. Kamu bisa makan jika kamu lapar. Tidak, saya tidak lapar. Pergi ambil tasku, lalu kita pergi. Bagaimana bisa? Kamu tidak akan pergi tanpa makan makanan. Ayo makan makanannya. Tidak. Tak akan makan dari pernikahannya. Suatu hari nanti aku akan meluangkan waktu. Aku akan minum teh denganmu dan kita akan berbicara banyak. Jaga dirimu sendiri. Izinkan aku. Ayo anak perempuan, jaga dirimu sendiri. Kamu mau air? Lihatlah kondisi rumah tersebut. Ini akan membersihkannya di malam hari. Hari ini kita akan memesan makanan dari luar. Haruskah aku keluar dan membawa? Saya lapar. Kamu pasti lapar juga. Kamu tidak makan. Hanya di sana. Jika tidak,
Kamu lapar? Itu tertulis di wajahmu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Ya, Itu terjadi karena aku. apa yang telah terjadi? Aku memarahi Zulekha di telepon. Dan dia menikah karena marah. Hei, tidak. Mengapa dia menikah karena itu? Dia melakukannya agar dia bisa dibebaskan. Dia telah memberikan pengorbanan. Tidak, Daji. Kamu tidak tahu gadis-gadis. Mereka bisa keras kepala tapi mereka juga bisa terluka. Mereka hanya butuh seseorang untuk menyakiti mereka. Dan akulah yang menyakitinya. Hari itu ketika aku pergi ke kantor polisi untuk memberinya makanan. Saya tidak bisa melihat kondisinya. Aku menelepon Zulekha dan memarahinya dengan sangat buruk. Aku menyakitinya. Meskipun dia memberitahuku. Dia tidak akan merendahkan siapapun. Dia tidak akan terluka tapi... Aku menyakitinya. Aku tahu dia akan terluka, dan dia hancur. Anda pergi ke kantor polisi untuk memberi Yusuf makanan? Kamu sangat egois, Madeha. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang kamu tipu? Di mana ayah? Di rumah saudara perempuannya. Apa yang tersisa di sana? Busha. Cahaya mata ayahmu. Nur Muhammad. Hentikan itu, Ibu. Akankah ayah menjalin hubungan cinta dengan Busra di usia ini? Inilah isi hati seorang istri. Zulekha Imran Mughis. Kamu akan melihat. Itu akan terpenuhi. Lalu aku bakar rumah bibi. Ayo. Apa yang mungkin dapat Anda lakukan di sana? Sekarang kamu adalah pembantu di rumah bibimu, anakku. Bisakah kamu berani bahwa kamu akan membakar kompor tanpa kemauannya? Jika ayah punya hubungan cinta dengan Busra, aku akan menunjukkan banyak hal kepadamu. Teleponmu berdering. Siapa ini? Itu adalah nomor yang tidak diketahui. Lalu bertanya, siapa di sana? Halo, Apa kabarmu? siapa yang berbicara? Imran kamu. Bukan milikku tapi miliknya. Imran Mughis milikmu. Halo. Zulekha. Ya, Mengapa Hajra mengangkat teleponmu? kamu bercerita tentang dirimu sendiri. Katakan padaku mengapa kamu menelpon? Tidak ada apa-apa, itu hanya. Aku ingin berbicara denganmu. Di mana ayah? Paman, Paman kamu. dia sedang duduk di suatu tempat. Kirim mereka kembali. Apa maksudmu? Suruh mereka datang ke sini dan duduk bersama ibuku. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Bahkan ayahmu akan mengatakan bahwa Imran Mughis. Aku tidak kembali dalam 1 jam. Ayah akan tinggal di sana. Dan aku akan tinggal di sini. Dan ingat satu hal.
Jika aku tahu ayah sedang duduk bersama bibimu Busra. Kalau begitu tidak akan ada upacara setelah pernikahan. Malah akan ada kasus perceraian. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku akan menutup teleponnya. Kamu punya waktu 1 jam. Menikah. Atau melawan kasus. Lihat ini. 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 Juga. Tetapi, kamu harus melihat ini karena itu paling mahal. Biayanya 10 lakh rupiah. Tanyakan kenapa? Mengapa? Karena memiliki berlian. Cantik. Itu sangat bagus. Hei iya aku juga membawa 3 rok ini. Tapi kamu harus memakai rok hijau ini saat upacara. Itu akan terlihat bagus padamu. Tidak, saya tidak menyukai ini. Untuk saya, aku sangat menyukai ini. Oke, kalau begitu pakai ini. Apapun yang kamu suka. Kapan nikah? Dalam 1 jam. Kamu pergi bersiap-siap, menyegarkan riasanmu, pergi berganti pakaian. Apa yang kamu kenakan? Ini bagus sekali. Apa yang terjadi? Kamu menyapaku secara informal. Saya sangat menyukainya. Oke, katakan padaku apa yang kamu kenakan? Baiklah, aku akan memakai apa yang kamu inginkan. Apa? Saya akan memakai celana dan jas. Saya juga akan memakai dasi. Ya Tuhan, aku malu. Siapa di sana? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengatakan, kamu tidak punya sopan santun. Ketuk pintu sebelum memasuki ruangan. Pergi ke rumahmu, Paman. Apa omong kosong ini? Aku bilang pergilah ke rumahmu. Tolong. Jika kamu tidak pulang ke rumahmu, begitu kata Zulekha, tidak akan ada upacara setelah menikah. Ini akan menjadi kasus perceraian. Sister Kausar. Sister Kausar. Sister Kausar. Hai, apa yang terjadi? Ada apa? Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Omong kosong. Apakah kamu sudah mendengar apa yang dikatakannya? Dia yang untuknya aku berjuang melawan Afia. Perang belum berakhir, Paman. Mereka punya senjata perceraian. Kamu berbicara sangat kasar kepada pamanmu. Setidaknya apa yang dikatakan Zulekha. Apa yang dia katakan? Dia bilang suruh saja Paman pulang ke rumah. Jika tidak, aku tidak akan datang. Dia akan mengajukan gugatan cerai. Hei bodoh, istri mengatakan hal seperti itu. Dia pasti mengatakannya dengan santai. Dia tidak mengatakannya dengan santai, Ibu. Dia marah. Rasanya seperti dia akan memakanku. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Telepon dia, aku akan bicara padanya. Dia adalah istrimu, dia seperti budakmu. Telepon dia. Biarkan saja, Ibu. Aku menyuruhmu untuk meneleponnya. Apakah kamu akan membuat ibumu takut pada istrimu? Telepon dia. Nur Muhammad, saya pikir pernikahan kita akan terlambat. Pernikahan tidak akan terlambat. Tidak ada seorang pun yang punya keberanian untuk membuat perbedaan meski hanya 15 menit. Ya, ada apa? Pertama, perbaiki nada bicaramu, gadis. Aku bibimu yang sedang berbicara. Ya, Bibi. Saya pikir Imran Mugis sedang berbicara. Meskipun dia berbicara, dia adalah suamimu. Kamu tidak seharusnya bersikap informal. Baik aku atau suamiku yang akan memutuskan bagaimana cara berbicara dengannya. Kamu sudah bicara tentang dirimu sendiri. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih mengingatku? Tolong beritahu aku mengapa kamu meneleponku. Apa yang kamu bicarakan dengan Imran Mugis? Tepat setelah hari pernikahan, wanita yang rendah hati tidak berbicara tentang perceraian. Sepertinya dia tidak menceritakan semuanya padamu. Aku bertanya tentang ayah. Dia bersamamu sejak pagi, dan kami menunggunya. Kami memanggilnya. Dia tidak mengangkat teleponnya. Katakan padaku apa yang dia lakukan di sana. Gadis, dia ada di rumah saudara perempuannya. Dia bisa tinggal di sini selama 10 hari. Mengapa dia akan tinggal? Dia memiliki 2 anak perempuan di rumahnya dan seorang istri. Kami merawatnya dan melayaninya juga. Lalu kenapa dia akan tinggal di rumah saudara perempuannya? Kirim dia. Jika tidak, dia akan tinggal di sana selamanya. Dan aku akan tinggal di sini selamanya. Afia pasti sudah mengajarimu. Kamu berbicara dengan nada getir.
Setengah jam telah berlalu Bibi. Aku memberimu waktu 1 jam. Kirim dia sekarang, atau aku akan benar-benar berbicara dengan nada Afia. Dan katakan pada Imran Mugis yang malang itu, kamu harus menjadi seorang pria untuk bisa memiliki seorang istri. Hidup tidak bisa dihabiskan dengan orang yang bukan laki-laki. Dan ceritakan itu juga, jika dia menceritakan masalah istrinya kepada ibunya. Dia akan membayarnya. Beritahu aku jika ada hal lainnya. Atau aku akan menutup teleponnya. Kamu tidak mengenalku Zulekha. Ibu mengatakan ini padaku. Suatu hari dia berkata bahwa kamu tidak mengenal ibumu. Aku benar-benar tertawa saat mendengarnya. Aku tertawa dan berkata dia juga tidak mengenalku. Biar aku ceritakan sendiri, Bibi. Kamu juga tidak mengenalku. Ya Tuhan. Lihat. 5 menit lagi telah berlalu. Beritahu ayah bahwa kami menunggunya. Saya terus-menerus memperhatikan waktu. Jika 1 jam telah berlalu, mereka tidak akan mendapatkan waktu semenit pun untuk itu. Aku bersumpah atas hidupmu. Apa yang dia katakan? Biarkan aku beritahu kamu. Ayo Tuan, kemarilah. Tunggu Molvi, Pak. Nikah terlambat 2 hari. Kami akan menghubungimu nanti. Tetapi, tetap diam. Maumu. Ngomong-ngomong aku bangun sampai jam 11 malam. Kamu bisa meneleponku jika kamu mau. Terima kasih. Oke Nur Muhammad, izinkan aku pergi. Kenapa kau lakukan itu adikku? Mengapa Anda mengirim Molvi Sahab kembali? Mengapa terjadi penundaan ini? Nur Muhammad, putrimu telah menghilangkan semua kesalahpahamanku. Dia berbicara begitu langsung. Dia menyalakan api dalam diriku dengan cara dia berbicara. Biarkan api ini padam. Biarkan hati tetap stabil. Lalu aku akan berbicara tentang pernikahanmu. Apa yang dia katakan? Katakan padaku, aku akan meminum darahnya. Amit-amit. Apa yang bisa saya katakan? Bagaimana ya sebaiknya aku katakan? Nur Muhammad, aku tak berdaya. Dan sekarang, kamu juga tidak berdaya. Hai saudariku, demi Tuhan setidaknya beritahu aku. Apa yang terjadi? Mengapa aku tak berdaya? Putrimu yang mulia. Dia bahkan lebih kasar dari Afia. Dia tidak berbicara, dia memotong. Dia memotong telinganya. Tapi hati berdarah. Aku pikir dia adalah anak saudaraku. Dia akan pulang dan melindungi generasi kita. Tapi dia bilang kamu tidak mengenalku, Kausar. Kausar. Dia mengambil namamu. Saya Kausar. Tetapi Imran Muges bukan seorang transgender. Dia memanggilnya transgender. Biarkan aku kembali. Kamu mau pergi kemana? Saya pulang. Mencapai dalam waktu 20 menit. Dia memberi ultimatum. Ada apa dengan 20 menit? Persetan dengan 20 menit. Tanyakan mengapa dia memanggilmu transgender. Ya ibu, apakah dia memanggilku transgender? Dia mengatakan bahwa untuk menjalani hidup dengan seorang istri, maka dia harus bersikap seperti laki-laki. Hidup tidak bisa dihabiskan dengan transgender. Dan dia juga mengatakan bahwa jika Anda berbagi masalah istrimu dengan ibumu, dia akan memberimu pelajaran. Semuanya menunjukkan bahwa dia pasti akan mengajukan gugatan cerai. Dia tidak akan kembali ke sini. Aku memberitahumu satu hal dengan sangat jelas. Jika masalah tersebut sampai ke pengadilan, aku akan kembali ke Dubai. Saya tidak bisa bangun jam 7 pagi dan pergi ke pengadilan ini. Kenapa kamu menamparku? Imran Muges, berperilaku seperti pria. Jangan jadi transgender. Aku kagum. Waktu berlalu dari tanganmu dan kamu sedang melihat jam. Kamu tetap diam. Masih ada 1 menit lagi. 1 menit akan berlalu dalam 60 detik. Lalu hari, bulan dan tahun. Kamu akan kembali setelah 1 tahun dan bilang aku di sini selama sebulan ibu. Bibi bilang hitungannya akan dimulai setelah 1 jam. Aku tidak peduli dengan Bibi. Kamu selalu mengatakan ini. 20 detik. 19. 18. 17. 16. Ayah. Zuleha.
Aku di sini, Ayah. Baiklah. Jadi semua ini terjadi di bawah pengawasan Anda. Tidak, Molvi Sahab. Saya sudah selesai dengan semua pengawasan. Apakah kamu tidak melihat? Pernikahan itu terjadi tepat di hadapanku. Dan aku terus memakan permen seperti tamu. Dan janji yang aku buat bahwa aku akan pergi. Aku bahkan melanggar janji itu. Dan kamu? Apa yang kamu katakan pada bibimu? Aku menyuruh mereka untuk mengirimmu kembali. Kamu ada di sana sejak pagi. Bahkan Wali tidak ada di sini. Sekarang jam 9. Dan apalagi yang kamu katakan? Bicaralah lebih dulu. Aku bilang lebih baik jika kamu mengirimnya dalam 1 jam. Dan hal baiknya adalah kamu datang 15 detik lebih awal. Kamu mengancam bibimu. Ancaman. Anda mengatakan bahwa Imran Mughis adalah seorang transgender. Kamu bilang kamu tidak mengenalku, Kausar. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku tidak mengatakan Kausar. Gadis kasar. Lalu dia bilang bahwa kamu tidak mengenalku. Apakah itu berarti kamu bisa bersikap kasar padanya? Saya menyebut Imran Mughis sebagai seorang transgender. Saat itu hanya keluar dari mulut. Tapi si brengsek itu telah membuktikan bahwa dia memang seorang transgender. Kamu berbicara kasar kepada ayahmu. Aku akan memotong lidahmu. Sekarang kamu datang, jadi semuanya sudah berakhir. Aku bisa minta maaf jika kamu bilang. Meminta maaf. Kamu akan meminta maaf sekarang juga. Mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan. Aku malu dan aku ingin kau memaafkanku. Bicara padanya. Bicara padanya sekarang juga. Ya Nur Muhammad. Bibi, saya Zuleha berbicara. Ya bicara. Maaf Bibi. Aku telah bersikap kasar padamu. Aku ingin meminta maaf. Baiklah. Jadi kamu sudah sadar. Ya. Ayah memukulku berkali-kali. Apa? Dia memukul pengantin wanita di hari lajang. Ada masalah, Bibi. Ayah tidak pernah memukulku sebelumnya. Apakah dia berdiri di depanmu? Ya. Dia berdiri dan mendengarkan. Aku akan mengatakannya di depanmu. Ayah tidak akan datang ke tempatmu sebelum aku datang ke sana. Apa? Bibi, aku mengancam. Ibu sangat curiga pada Bibi Busra. Dan melihat kegairahan sang ayah. Ada beberapa masalah. Tidak tahu malu. Aku akan menutup teleponnya. Ayah marah lagi. Berikan aku telepon ini di sini. Aku akan membunuhmu, gadis malang. Sudah cukup, Molvi Sahab. Tidak akan terjadi apa-apa dengan menampar, memotong lidah, atau membunuhnya. Kamu tidak boleh memaksa ketika anak perempuan berdiri. Bencana akan datang di rumah ini, Afia. Dinding rumah ini akan hancur menimpa kepalamu. Dan atap akan hancur di kepala Bushra. Jangan menatapku dengan marah, Molvi Sahib. Jangan membuat teman barumu terlihat begitu superior. Bahwa istrimu yang berusia 25 tahun dan anak-anak perempuanmu yang sudah dewasa ditinggal sendirian. Apakah kamu akan menikahinya? Atau Anda hanya menghabiskan waktu? Apakah kamu sudah jatuh cinta dengan si malang itu? Hentikan semua omong kosong ini. Apakah kamu malu dengan usiamu? Jangan malu. Cinta tidak ada hubungannya dengan usia. Kamu seharusnya dihukum, Afia. Dan kamu akan mendapatkannya. Kau telah menghancurkan 25 tahun hidupku. Tidak 25, 50 tahun Molvi Sahab. Kamu 25. Dan milikku 25. Tahun-tahunku juga tahun-tahun. Mereka juga hancur. Akan dihukum karena itu juga. Dan kapan kamu akan dihukum karena itu? Kamu akan tahu siapa yang telah menghancurkan. Aku mau ke kakak. Ya pergi ke sana.
Dan aku akan tinggal di sana. Akankah Wali Muhammad kembali? Atau akankah dia tetap bersama Teh Mina yang malang itu? Jangan memaksaku untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin kau dengar. Kamu akan terbakar. Aku sudah terbakar dan berubah menjadi abu. Mengapa kamu membuatku takut? Oke, sekarang katakan padaku apa yang akan kamu lakukan di sana. Aku akan menikahi Busra. Itu harus terjadi. Pernikahan ini tertunda selama 20 tahun. Ketika Bushra yang malang itu kembali setelah bercerai, bahwa sekarang hidupmu dalam bahaya. Sekarang Maulvi Nur Muhammad Sahib. Beritahu aku kapan kamu menikah. Aku akan memberitahumu kapan aku akan menikah, Afia Begum. Dengarkan ayah. Jika kamu akan menikah, aku akan bercerai dari Imran Mugis. Diamlah omong kosongmu. Cukup Nur Muhammad. Atau aku akan memukulmu kembali. Anda. Apakah kamu tidak akan bercerai? Jika aku bercerai, lalu siapa yang akan menunggu kepulanganmu? Baiklah. 50 tahunku hancur. 5 lagi akan hancur. Lihatlah ke arah dia pergi, seperti seorang pemuda. Aku berbicara dengan Daji. Dia bilang dia sedang tidur sebelumnya. Tapi sekarang dia sudah bangun. Kami berdua sedang mengerjakan musik. Beri aku jalan. Kembalikan Yusuf. Kembali. Jangan datang ke sini lagi. Bertemu Daji di luar. Mengapa? Setidaknya dengarkan aku. Aku menghukum mereka karena itu. Aku sudah mengalahkannya berkali-kali. Wajahnya bengkak. Dan hasilnya? Apa maksudmu, hasil? Apa yang kau dapatkan dengan memukul dan membengkakkan wajahnya? Gadis itu sudah jelas-jelas berkata tidak di depanmu. Dia tidak akan datang ke rumah ini, jika kamu terus datang. Tapi saudariku, aku belum menerima syaratnya. Aku masih duduk di sini. Nur Muhammad, bagaimana dengan masa depan? Gadis ini akan membuatku menderita. Lihat kamu. Kenapa kamu takut, Ibu? Kami bukan pengecut. Katakan padaku, saudari, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa menikah dengan... Apa? Apa yang kamu katakan? Tapi dengan satu syarat. Kondisi? Apa itu? Katakan padaku. Bawa gadis itu ke kami. Apa maksudmu dengan membawa dia kepadamu? Itu berarti kirimkan dia kepada kami. Bawa gadis itu ke suaminya dan datanglah untuk mengambil Bushra MU. Kamu berbicara aneh. Apa yang terjadi padamu? Mereka sudah menikah. Dia akan diberangkatkan pada hari Minggu. Semua orang tahu itu, lalu apa masalahnya? Bagaimana jika dia mengirim surat cerai sebelum hari Minggu? Apa yang akan saya katakan kepada keluarga? Tidak akan terjadi apa-apa, saudari. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Dia mengatakan semua ini karena ibunya. Itu bersifat sementara. Kalau tidak, dia tahu apa arti pernikahan. Aku tahu apa yang dia pahami. Aku mendengarnya saat menelepon. Penuhi syarat ini. Aku akan memenuhi janjiku.